Pemprov DKI Jakarta akan kembali memperlakukan PSBB ketat seperti saat pertama kali terjadi kasus corona di Jakarta. Langkah itu ditempuh setelah pertambahan jumlah kasus COVID-19 lebih cepat daripada pertambahan pelayanan rumah sakit. PSBB ketat akan mulai berlaku pada Senin 14 September 2020 esok. Pemprov DKI Jakarta akan kembali memperlakukan PSBB ketat seperti saat pertama kali terjadi kasus corona di Jakarta. Langkah itu ditempuh setelah penambahan jumlah kasus COVID-19 lebih cepat daripada penambahan pelayanan rumah sakit. Angka kasus positif corona di ibu kota Jakarta memang kian menunjukkan kurva naik setiap harinya. Dalam tempo 1 pekan terakhir, angka kasus positif DKI berada di 800 hingga 1.000 orang per hari. Tingginya angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, dan keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan situasi wabah di Jakarta dalam kondisi darurat. Virus ini bisa menular ya dengan sangat cepat sekali. Dan sekarang kami sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ini langkah yang benar untuk menarik rem darurat, karena kalau tidak dilakukan PSBB, umur ICU di Jakarta itu hanya cukup sampai 15 September. Habis itu tidak ada lagi ICU yang tersedia untuk orang pasien COVID yang gagal nafas gitu, yang membutuhkan perawatan intensif. Itu pertama. Yang kedua, umur bed ruang isolasi itu hanya cukup sampai 17 September. Tanpa PSBB, infrastruktur pelayanan kesehatan di DKI Jakarta kolaps. Situasi ini pun membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB ketat seperti saat pertama kali terjadi kasus corona. Mulai berlaku pada Senin 14 September 2020, PSBB ketat akan membuat kantor atau tempat usaha untuk tutup kecuali 11 sektor vital dengan pembatasan. Kegiatan usaha, hiburan, dan wisata kembali tutup. Kegiatan belajar mengajar dan beribadah kembali dilakukan dari rumah. Kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detailnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan, tapi secara garis besar pada prinsipnya perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial
yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi. Jadi pesanan diambil, pesanan diantar, tapi tidak makan di lokasi, karena kita menemukan di tempat-tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada penularan. Khusus untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian. Tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat. Artinya, rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana, bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya, tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup. Lalu apa tanggapan warga DKI Jakarta atas PSBB ketat yang kembali diberlakukan? Bagi saya sih itu nggak bermasalah, yang penting online itu bisa bergerak, bisa bawa orang, bawa semuanya lah, aktifkan. Karena kan kami ini butuh, karena kalau nggak ngojek, apalagi saya. Kurang enak aja gitu, misalnya kayak transportasi kayak dibatasin, terus misalnya biasanya kan sampai malam, sekarang udah sampai jam 6 doang. Kasihan yang kayak pulang kerja, bingung pulang naik apa gitu. Harapannya mungkin? Ya harapan saya ya mungkin kayak buat transportasi ya tetap berlaku sampai malam aja gitu. Bingung kalau misalnya pulang naik apa, kasihan yang naik Grab kan mahal juga lumayan. Lalu bagaimana pengawasan yang akan dilakukan atas kembali berjalannya PSBB ketat ini? Pemprov DKI mengaku akan rajin melakukan razia terutama untuk memastikan tempat usaha hingga perkantoran mengikuti aturan yang ada. Lakukan progres hasil ya pemeriksaan setiap harinya seperti itu ya. Jika ada perusahaan yang membandel, Pak, Jadi kasih sanksi lah. nanti langsung tegas, Pak. Ini kan saya bilang tadi, ini kan ada dua objek ya, objek tempat usaha atau tempat kerja ya yang tidak dikecualikan, ada yang dikecualikan. Kalau dikecualikan dia berarti masih beroperasi kan, yang 11 itu. Nah kita terapkan protokol kesehatannya, termasuk pembatasan karyawannya, termasuk protokol-protokol kesehatan di lingkungan tempat tugas kerjanya. Apabila itu dilanggar, otomatis kita akan lakukan penutupan sementara. Aturan sudah dibuat, kini tugas warga Jakarta untuk patuh atas aturan yang ada demi memastikan penyebaran COVID-19 yang dapat ditekan.